Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Solihah dari kelas 3 Ekonomi Syariah C, NIM 1917-2012-61. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen saya dari mata kuliah pengantar auditing dari materi 1 sampai materi ke-6. Langsung saja, yang pertama, pengauditan dan jasa asuransi. A. Jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor dibagi menjadi 4. Yang pertama, auditor pemerintah. Auditor pemerintah yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Yang kedua, auditor forensik. Auditor forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan atau kecurangan. Contoh audit forensik adalah kaitannya dengan money laundry dan penggelapan uang. Yang ketiga, auditor internal. Auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan atau pihak yang independen yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. B. Jasa asuransi. Asuransi adalah sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi memiliki peranan penting dengan memberikan manfaat serta nilai bagi para penggunanya, mengingat bahwa pemberi jaminan tersebut bersifat independen dan objektif terhadap informasi yang diperiksanya. Jasa asuransi ini dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun oleh para profesional lainnya. Jasa asuransi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi yang dilakukan KAP dengan menerbitkan suatu pernyataan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu laporan, misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain. Ada 3 bentuk jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, review atas laporan keuangan historis. Yang terakhir, jasa atestasi lainnya. Lalu yang kedua, jasa asuransi lainnya. Kebanyakan jasa asuransi lainnya yang diberikan oleh KAP bukanlah merupakan jasa atestasi. Jasa tersebut sekilas mirip dengan jasa atestasi, namun kenyataannya berbeda. Persamaan di antaranya adalah terletak dalam hal independen serta jaminan atas informasi yang akan dipakai oleh para pengambil keputusan. Dengan kata lain, bahwa jasa asuransi lainnya ini diberikan oleh akuntan publik dalam kapasitasnya sebagai seorang auditor eksternal yang independen, di mana jasa yang diberikan terkait dengan jaminan informasi. Perbedaannya adalah jasa asuransi lainnya ini diberikan akuntan publik dengan tidak disertai laporan tertulis sebagai dalam jasa atestasi. Yang terakhir, jasa bukan asuransi. KAP dapat juga memberikan berbagai jenis lain yang pada umumnya bukan merupakan jasa asuransi. 3 contoh jenis jasa bukan asuransi yaitu: yang pertama, jasa kompilasi, yang kedua, jasa perpajakan, dan yang terakhir, jasa konsultasi manajemen. Saya definisi pengauditan. Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi. Dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan definisi di atas, maka ada 5 komponen utama pengauditan. Yang pertama, proses yang sistematis. Yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, asersi tentang tindakan-tindakan dan kebijakan ekonomi. Yang keempat, tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. D. Jenis pengauditan.
Jenis pengauditan dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit pengendalian internal. Yang ketiga, audit ketaatan. Yang keempat, audit operasional. Dan yang terakhir, audit forensik. 2. Standar auditing. A. Standar auditing seksi 200 banding standar umum. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. B. Standar auditing seksi 300 banding standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang terakhir, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan di audit. C. Standar auditing seksi 400, standar pelaporan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang terakhir, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. D. Standar auditing seksi 500, standar pelaporan keempat. Yang pertama, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. E. Resiko audit. Yang pertama, resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Contoh, perhitungan yang lebih rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Yang kedua, resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Yang ketiga, penerimaan perikatan audit. A. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. 1. Penerimaan perikatan. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang terakhir, pelaporan audit. B. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. A. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. B. Meminta keterangan kepada pihak ketiga. C. Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. A. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan. B. Mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan.
Yang terakhir, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. A. Mengidentifikasi tim audit. B. Mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Yang keempat, menilai independensi. A. Independensi. B. Integritas dan objektivitas. Yang kelima, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. A. Penentuan waktu perikatan. Yang B. Pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. C. Pemanfaatan personel klien. Yang keenam, membuat surat perikatan audit. Isi pokok surat perikatan audit adalah A. Tujuan audit atas laporan keuangan. B. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. C. Lingkup audit. D. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain. E. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan. F. Pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. G. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. H. Akses ke berbagai catatan. I. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. 4. Perencanaan audit. A. Perencanaan audit atau audit plan. Agar dapat membuat perencanaan audit dengan sebaik-baiknya, auditor harus memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur pemodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Isi dari audit plan adalah A. Hal-hal mengenai klien. Yang pertama, bidang usaha klien, alamat, telepon, email, dan lain-lain. Yang kedua, status hukum perusahaan. Yang ketiga, accounting polisi. Yang keempat, neraca. Yang kelima, client contact. Yang keenam, accounting, auditing, tax problem. Yang B, hal-hal yang mempengaruhi klien bisa dapat di majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lainnya Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Yang ketiga atau C, rencana kerja auditor. Yang pertama, staffing. Yang kedua, waktu pemeriksaan. Yang ketiga, jenis jasa yang diberikan. Yang keempat, time schedule. Dan yang terakhir, bantuan tambahan. B. Audit program. Audit program yaitu membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program yang baik harus mencantumkan A. Tujuan pemeriksaan. Yang B. Audit prosedur yang harus dilaksanakan. C. Kesimpulan pemeriksaan. Lalu C. Audit prosedur. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti audit. D. Audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperlakukan bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. E. Resiko audit dan materialitas. Resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu LK yang mengandung salah saji material. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Yang kelima, bukti audit dan prosedur audit. Bukti audit dan prosedur audit yaitu ada tujuan umum audit, standar pekerjaan lapangan ketiga, bukti audit. Yang dimaksud dengan bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Lalu ada prosedur audit. Yang dimaksud dengan prosedur audit adalah
instruksi rinci atau mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Lalu ada kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi manajemen. Asersi manajemen atas laporan keuangan yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban. Lalu penilaian, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Yang F, asersi manajemen dan tujuan umum audit. Yang G, tujuan khusus audit. Yang keenam, kertas kerja audit. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, kertas kerja dapat berasal dari klien, hasil analisis auditor, pihak ketiga yang independen. Terdapat 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja. Yang pertama, dasar untuk perencanaan audit. Yang kedua, kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama. Yang ketiga, dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Dan yang terakhir, dasar untuk penelaahan oleh penyedia dan partner. Yang C, isi kertas kerja audit. Terdiri dari pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh. Lalu tipe kertas kerja. Tipe kertas kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit program. Yang kedua, working trial balance. Yang ketiga, summary of adjustment journal entries. Yang keempat, top schedules. Yang kelima, supporting schedules. E, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, indeks silang dari skedul utama. Yang kedua, indeks silang dari skedul akun pendapat dan biaya. Yang ketiga, indeks silang antar skedul pendukung. Yang keempat, indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjustment. Yang kelima, indeks silang dari skedul utama ke working trial balance. Yang keenam, indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. F. 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. A. Indeks angka. B. Indeks kombinasi angka dan huruf. C. Indeks angka berurutan. G. Pengarsipan dan kepemilikan kertas kerja audit. Pengarsipan kertas kerja audit. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan, yaitu untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini. Yang kedua, arsip permanen, yaitu untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. B. Kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja audit akuntan yang disusun selama pelaksanaan audit, baik yang disusun oleh auditor sendiri maupun yang disusunkan oleh klien untuk auditor, adalah milik auditor. Oleh karena itu, semua kertas kerja tersebut harus disimpan oleh auditor dengan sebaik-baiknya, dalam arti disimpan secara teratur sesuai dengan urutannya logis. Mungkin sekian hasil resumen saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.